berserah kepada Allahku di darat pun di laut menderu, tiap detik tak berhenti. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekap. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Mawar di taman dihiasinya, elang di langit pun dipimpinnya. Dia tentu besertaku. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekap. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Selamat pagi, salam damai sejahtera untuk kita semua. Jojua Panbatagrina. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa di pagi hari ini tanggal 9 September 2020 kita berjumpa kembali dalam Sapa Teduh GBKB Klasis Jakarta Kalimantan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita di pagi hari ini, di hari ini sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur jika di hari ini, di pagi hari ini Engkau boleh membangunkan kami dari tidur kami. Bapa, kami akan mendengarkan isi kebenaran firman Tuhan yang dituliskan di dalam Alkitab yang menjadi sapaan teduh kami di hari ini. Roh Kudus yang mengajar kami, yang memimpin kami Tuhan, di dalam kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan mampukan kami juga untuk terus boleh melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kami, agar kami tetap disebut anak-anak-Mu. Berfirmanlah ya Allah, karena kami semua anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita di pagi hari ini, di hari ini, diambil dari Injil Matius pasal 18 ayat 10. Injil Matius pasal 18 ayat 10 yang berbunyi demikian. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di sorga. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita baca secara keseluruhan, konteks bahan renungan kita kali ini sebaiknya kita baca sampai ayat
yang keempat. Dalam bagian ini kita akan melihat, saudara-saudara, pengajaran Tuhan Yesus yang menekankan penghargaan kepada mereka yang kecil. Penghargaan yang Tuhan sendiri nyatakan dengan adanya malaikat mereka di surga yang memandang wajah Bapa. Richard Thomas Frank yang lahir 1938 dan meninggal dunia di tahun 2012, seorang ahli perjanjian baru berkebangsaan Inggris, dalam satu bukunya yang berjudul The Gospel of Matthew mengatakan bahwa ini merupakan cara pembandingan yang sangat unik, sebab Yesus sedang mengatakan bahwa anak-anak kecil yang polos itu sama seperti malaikat-malaikat di surga yang memandang wajah Allah. Akan timbul pertanyaan, bagaimana mungkin malaikat disamakan dengan anak kecil? Bukankah malaikat itu selalu identik dengan tentara yang perkasa yang berperang bagi Allah? Di dalam budaya modern, kita sering melihat gambaran yang tidak dikenal di dalam perjanjian baru. Di dalam budaya modern, kita sering melihat gambaran malaikat yang lucu, yang manis, seperti bayi ataupun anak kecil. Di dalam dunia perjanjian baru, saudara-saudara, malaikat adalah tentara Allah yang perkasa. Mereka bisa mematikan tentara-tentara manusia yang paling kuat sekalipun. Mereka membela kemuliaan Allah dan menjaga kekudusan Allah dengan pedang yang bernyala-nyala. Malaikat identik dengan kuasa dan kekuatan yang besar. Malaikat tidak pernah identik dengan anak kecil. Tetapi Tuhan Yesus mengingatkan bahwa di hadapan Allah Bapa di surga, para malaikat itu memandang wajah Bapanya dan bersikap seperti seorang anak kecil yang rendah dan taat mutlak. Para malaikat hidup di hadapan Bapa di surga seperti seorang anak kecil yang polos. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketaatan dan kerendahan hati inilah yang membuat para malaikat menyembah dan sujud kepada Bapa di sorga setelah memberikan gambaran umatnya yang dikasihinya seperti anak-anak. Tuhan Yesus melanjutkan dengan memberikan gambaran umatnya seperti domba-domba yang dikasihi oleh gembala mereka. Kekuatan para malaikat yang tunduk kepada Allah, umatnya yang paling tidak berharga dalam pandangan dunia ini pun akan dicari oleh Allah. Dengan kesungguhan, seorang gembala yang mencari satu dari kumpulan domba-dombanya. Kalau seorang gembala akan meninggalkan 99 dombanya yang tidak sesat untuk mencari satu domba yang terhilang, demikian Bapa di sorga tidak ingin satu pun
dari anak-anaknya terhilang. Jika yang terhilang itu adalah anaknya yang telah dipilihnya, maka pasti dia akan cari hingga dia menangkan kembali. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan begitu mengasihi kita, sehingga ketika kita tersesat, Dia akan meninggalkan yang lain untuk mencari kita. Tuhan tidak mencari kita karena prestasi rohani kita, tidak. Tuhan tidak mencari karena kita sudah melakukan banyak hal untuk Dia. Cara dunia memberikan penghargaan karena prestasi dan kehebatan ini semua adalah pengertian yang sangat berbeda dari pengertian pengampunan Tuhan. Tuhan hanya melihat salah satu domba yang dikasihnya tersesat. Domba itulah yang dicarinya dan pasti dibawanya pulang. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita terus belajar untuk tetap dapat melihat, untuk tetap dapat merasakan kasih Tuhan kepada kita. Apakah alasan Dia mengasihi kita? Dirinya sendiri, anaknya yang tunggal, satu-satunya, Tuhan Yesus Kristus, telah Dia berikan bagi kita. Itulah alasannya. Dia berbelas kasihan kepada kita, maka Dia mengasihi dan memanggil kita untuk menjadi anak-anaknya. Tuhan sangat mengasihi kita. Oleh karena itu, tetaplah kita hidup dalam kasih-Nya. Tema kita hari ini kami angkatkan, yaitu kasih kepada yang terhilang, yang sesat, yang keluar dari barisan kumpulan domba-domba. Satu orang pasti akan Tuhan cari, dan pasti Dia akan bawa pulang kembali kepada rombongan domba-domba, supaya tetap berada di dalam barisan tersebut. Selamat kita, saudara-saudara, menjalani kehidupan kita dalam kasih Tuhan. Kita tetap boleh merasakan kasih Tuhan dalam hidup kita. Selamat kita semua, saudara-saudara, menjalani hidup kita tetap di dalam kasih Tuhan yang sangat luar biasa bagi kita semua. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Bapa untuk firman yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Roh Kudus yang memampukan kami untuk tetap boleh melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami, dan kami tetap boleh merasakan dan melihat bagaimana kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Bapa di surga, kami ingin berdoa untuk pelayanan yang dilakukan oleh Majelis Jemaat GBKP Cijantung. Bapa, berkati pendeta bersama dengan keluarga, Pertua Diaken Emeritus dan juga keluarga. Pertua Diaken periode 2019 sampai 2024 bersama dengan keluarga, pengurus kategorial, guru-guru KKR kami dan juga keluarganya, pengurus PJJ bersama dengan keluarganya,
dan juga jemaat Tuhan yang ada di Majelis Jemaat GBKP Cijantung. Tuhan, Engkau menyertai pelayanan gerejamu di GBKP Cijantung agar semangat pelayanan tetap bernyala-nyala Bapa, meskipun kami tetap berada dalam situasi pandemi COVID-19 ini, tapi tidak menyurutkan semangat pelayanan kami untuk tetap memberitakan kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan, sertai kami di dalam kami melewati hari ini. Damai Tuhan, kasih Tuhan tetap bersama dengan kami. Roh Kudus tetap mengajar kami, memimpin kami di hari ini, agar kami tetap boleh melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kami. Dan berikan kami ya Bapa kesehatan yang cukup, agar dari kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami, kami boleh melakukan segala aktivitas kami, kegiatan kami di hari ini hanya untuk memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin.